Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan kelanjutan dari kisah sebelumnya ya, yang berjudul Tumbal Pesugihan. Dan kalian juga bisa langsung kunjungi tweet beliau ya, di @o_hanel. Link juga akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, daripada lama-lama nih gengs, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ini mamaku Din, Ton. Dina dan Anton bersalaman dengan Bukus, ibunya Mardi. Beliau membelai rambut Dina saat Dina membungkuk mencium tangannya. "Kamu cantik sekali. Kamu calon istrinya Mardi ya?" Anton sedikit tertawa mendengar ucapan Makkus. Bukan Mak. Dia teman kerjaku dari kota. Maaf ya Din, makku emang suka gitu." Dina tersenyum. "Gak apa-apa kok Ton, namanya juga orang tua." Setelah berbasa-basi, Makkus masuk ke dalam. Tinggallah mereka bertiga di ruang tamu. "Mar, kamu kenapa tiba-tiba berhenti?" Dina langsung to the point. "Pak Anwar menyuruh aku buat keluar, dan dia langsung ngasih aku pesangon hari itu juga." "Alasannya apa Mas?" tanya Anton. "Pak Anwar bilang aku cuma bikin keributan dan dampak buruk buat para karyawan dan rumah makan." Dina mengendus. Alasan yang terlalu bertele-tele dan gak jelas arahnya kemana. "Tapi kok aku ngerasa ada yang gak beres sama keluarnya kalian ya?" Anton mengeluarkan isi pikirannya. "Kalian? Emang siapa aja Ton yang keluar?" Anton dan Dina sadar mereka belum menceritakan kepada Mardi apa saja yang terjadi di rumah makan setelah kepergian Mardi. "Si Tari juga keluar Mas, atas keinginan dia sendiri sih. Tapi sama Pak Anwar dibolehin gitu aja." Mardi mengernyitkan keningnya. "Masa sih Ton, Pak Anwar pasrah gitu aja?" "Iya, aku juga ngerasa ada yang aneh Mas." Sesaat mereka tenggelam dalam keheningan. Mereka memikirkan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Pak Anwar. Tiba-tiba Dina teringat dengan perkataan sopir angkot saat di stasiun tadi. "Oh iya Mar, tadi waktu aku mau kesini, aku diceritain sama sopir angkot. Katanya kemarin ada ya yang nyariin kamu juga kesini." "Lah, itu si Ninin Din." "Ninin yang kamu bilang Sintin itu Mas." Anton dan Mardi tertawa mendengar ucapan Anton. "Iya bener itu Ton, kurang kerjaan banget dia, jauh-jauh kesini cuma mau ngomong soal mimpi." Mendengar penjelasan Mardi, Anton dan Dina saling berpandangan. "Mimpi apa Mas?" Anton penasaran. Jangan-jangan sama dengan mimpinya, batin Anton. "Iya dia kesini, katanya semalam sebelumnya dia mimpi aku merangkak sambil minta tolong. Katanya aku diculik sama Pak Anwar. Terus dia bilang kalau aku diambil sama makhluk hitam." Rada ngeri sih dengarnya. Tapi dari dulu aku gak pernah percaya sama dia. Seperti dejavu, Anton dan Dina kembali berpandangan. Saat Anton berniat mengatakan tentang mimpinya yang sama dengan Mbak Ninin kepada Mardi, tiba-tiba Makkus datang membawa 3 cangkir berisi teh panas dan menyuguhkan kepada Anton, Dina, dan Mardi. Lalu Makkus duduk di sebelah Dina. "Nak, ini yang datang sama kamu siapa?" "Ini adik saya Mak, namanya Anton." "Syukurlah, Mak sudah pingin lihat Mardi nikah. Mardi itu anak terakhir. Jadi Mak pengen sekali nanti kalau punya mantu bisa tinggal di sini nemenin Mak." "Mas, kita keluar aja yuk, biar Mbak Dina di sini dulu sama Mak." Anton mengajak Mardi keluar supaya bisa leluasa berbicara. Mereka berdua memilih berdiri di tepian sawah. "Mas, sebenarnya waktu perjalanan ke sini, waktu di kereta aku tidur. Aku juga mimpi sama kayak Mbak Ninin." Mardi menatap Anton. "Maksud kamu Ton?" Anton menghindari tatapan Mardi, lalu diam sejenak. Mardi masih menunggu jawaban Anton. "Aku takut kamu dijadiin tumbal Mas. Apa Mas gak ngerasa aneh? Mbak Ninin yang kamu bilang sudah 6 tahun lamanya gak pernah ketemu sama kamu, tiba-tiba kesini cuma mau bilang itu Mas."
Kalau menurut aku, dia lagi ngasih kode supaya kamu lebih hati-hati, Mas. Mardi sedikit memikirkan perkataan Anton. Mungkin kamu ada benarnya, Ton. Tapi sekarang aku kan sudah jauh dari Pak Anwar. Jadi kayaknya dia gak bisa deh ngincar aku. Mungkin kamu ada benarnya, Ton. Tapi sekarang aku kan sudah jauh dari Pak Anwar. Jadi kayaknya dia gak bisa ngincar aku, Ton. Tapi ada baiknya kamu harus lebih hati-hati, Mas. Iya, makasih ya, Ton. Sore harinya Mardi ikut mengantar Anton dan Dina ke stasiun menggunakan mobil Pak Kades. Di jalan Dina memperhatikan Mardi hanya melamun. Jadi Dina mengajak bicara. Kamu gak pengen balik lagi ke kota, Mar? Kamu bisa cari kerjaan lain selain di tempat Pak Anwar. Aku sama Anton juga rencananya mau keluar setelah dapat gaji bulan depan. Anton memandang keluar kaca pintu mobil. Aku mau di sini dulu, Din. Pengen nemenin makku dulu. Aku juga pengen buka usaha. Uang pesangon yang Pak Anwar kasih bisa aku jadiin modal. Syukurlah kalau gitu, Mar. Tanpa sadar Mardi memandang ke arah kaki Dina. Dia baru sadar kalau terdapat perban di kaki Dina. Kaki kamu kenapa, Din? Dina menatap Mardi yang menunjukkan ekspresi khawatir. Ini, Mar. Dia menunjuk kakinya. Gak apa-apa kok. Kita udah hampir sampai stasiun, Mbak. Anton menyela pembicaraan Mardi dan Dina, dan mereka bersiap turun. Mardi hanya mengantar sampai di depan stasiun. Saat sudah berjalan memasuki stasiun, Dina membalikkan badannya dan kembali menatap Mardi. Pucat sekali dia, batin Dina. Pukul 9.30 malam, mereka sudah sampai di stasiun kota tempat mereka tinggal. Anton mengambil sepeda motor yang dia titipkan dan pulang berboncengan dengan Dina. Sesampainya di rumah, Dina dan Anton langsung tertidur. 2 hari setelah perjalanan Anton dan Dina ke rumah Mardi, mereka berangkat ke rumah makan seperti biasanya. Benar apa yang dibilang Alin, rumah makan itu kembali ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Di tengah-tengah kesibukan Dina dan kawan-kawan, telepon di meja kasir berdering. Saat itu Nita yang sedang kebagian menjaga kasir mengangkat telepon tersebut. Dina dan Alin hanya memperhatikan dari jauh, karena mereka sedang membersihkan piring-piring sisa makanan. Saat sedang memperhatikan Nita mengangkat telepon, Dina melihat tiba-tiba Nita lemas dan terjatuh. Suara tangisan Nita terdengar cukup keras. Hingga Dina langsung menghampiri Nita. Ada apa, Nit? Istighfar, Nit. Coba cerita. Masih dengan bererai air mata, Nita mencoba beristighfar. Astagfirullah, Din. Mardi meninggal, Din. Ya Allah, Mardi meninggal. Seketika itu juga tubuh Dina jatuh ke lantai. Dadanya terasa amat sesak. Sampai menangis pun dia tidak bisa. Dina masih memegangi dadanya. Ya Allah, aku baru ketemu Mardi kemarin, Nit. Astagfirullah. Alin yang melihat Dina dan Nita sudah terkapar langsung berlari ke dapur memanggil Ari dan Anton. Ton, Ri, cepat ke depan. Nita sama Dina pingsan. Anton meletakkan pisau yang dipegangnya dan langsung berlari ke depan. Ya ampun, Mbak Dina kenapa, Mbak? Anton mencoba membangunkan Dina. Dia menepuk-nepuk pipinya. Alin hanya bisa terduduk dan menangis. Mbak Lin, ini pada kenapa? Kok pisan bareng-bareng? Dengan polosnya Ari bertanya kepada Alin yang sedang menangis. Aku tadi dengar Nita bilang Mardi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal kenapa, Mbak Lin? Alin tidak menjawab pertanyaan Ari. Alin hanya terus menangis mendengar pembicaraan. Alin tidak menjawab pertanyaan Ari. Alin hanya terus menangis mendengar pembicaraan Alin dan Ari. Anton tertegun, matanya memerah. Dia bangkit berjalan menuju dapur. Ia mengambil pisau dan berlari menuju ruangan Pak Anwar. Ari yang melihat itu langsung mengejar Anton. Berhenti, Mas, berhenti. Kamu mau ngapain? Anton mendobrak pintu ruangan Pak Anwar. Keluar kamu, Anwar, kubunuh kamu.
Tapi Pak Anwar tidak ada di ruangannya. Mata Anton tertuju ke pintu di pojok ruangan. "Mas, jangan seperti ini mas. Belum tentu ini karena Pak Anwar." Ari mencoba menasihati Anton, tapi jelas itu tidak digubris oleh Anton. Anton masih mencoba mendobrak pintu ruangan tersebut. Ari gemetaran mengawasi Anton. Dengan segenap kekuatan yang Anton miliki, belum juga bisa berhasil mendobrak pintu tersebut. Tapi Anton tidak kehilangan akal. Ia mengambil kursi yang ada di ruangan itu dan menyeret sampai di depan pintu. Anton menaikinya. Di sela-sela ventilasi, Anton bisa melihat Pak Anwar sedang duduk bersila di depan sebuah kepala yang tergantung. Tapi bukan kepala yang dulu ia dan teman-temannya lihat. Anton tidak terlalu yakin, tapi kepala itu mirip seperti kepala Mardi. Semakin hancur perasaan Anton dan dia sudah kehilangan kesabaran. Anton melemparkannya pisau yang ia pegangnya, namun pisau itu tidak mengenai Pak Anwar. Dan Pak Anwar tidak bergeming sedikit pun. Anton turun dari kursinya. Dia mengobrak-abrik seluruh ruangan Pak Anwar. Hanya sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Setelah itu ia hanya duduk dan menunduk. Perlahan Ari menghampiri Anton. "Udah mas, kita turun aja. Di bawah Mbak Din lagi nungguin. Kalaupun ini semua karena Pak Anwar, kita harus cari bukti dulu mas." Anton menuruti perkataan Ari. Akhirnya mereka turun ke bawah. Sesampainya di bawah, rumah makan benar-benar sepi. Seperti mengerti dengan keadaan, tidak ada satupun pengunjung yang datang lagi setelah Nita menerima telepon. Hanya ada Dina, Nita, dan Alin yang sudah lebih tenang, duduk di meja paling pojok. "Kita harus keluar dari tempat ini," kata Dina. "Aku juga pengennya gitu, Din. Tapi bingung mau kerja di mana, Din." Nita kebingungan. Memang susah mencari pekerjaan di tempat tinggalnya di kampung. "Terserah kamu aja Nita, aku mau pulang. Ayo Ton." Dina dan Anton pergi meninggalkan rumah makan itu. Di belakangnya ternyata Ari mengekor. "Mas, aku ikut." "Ikut kemana Ri? Aku sama Mbak Din mau pulang." "Iya ikut pulang mas, aku juga mau keluar dari sini. Aku udah dapat kerjaan baru, mau bantu-bantu pamanku. Dia punya toko sembako baru." Dina menggenggam bahu Ari. "Syukurlah Ri, yang namanya rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau kamu gak dapat rezeki dari tempat ini, ya kamu bisa dapat rezeki dari tempat lain." Mereka bertiga sudah benar-benar meninggalkan pekerjaan itu. Tersisa Nita dan Alin. Mereka masih sama-sama bingung. Nita bingung mencari pekerjaan, sedangkan Alin bingung karena rumahnya terletak di belakang rumah makan. Kalaupun dia berhenti bekerja, dia setiap hari pun akan melewati rumah makan itu. "Kamu beneran gak mau pergi dari sini, Nit?" Nita mengusap air mata yang masih membasahi pipinya. "Aku bingung, Lin. Jadi kayak si Malakama." "Si Malakama gimana, Nit?" "Ya gini, Lin. Kalau aku gak keluar dari sini, nyawa yang jadi taruhan. Tapi kalau aku keluar dari sini pun aku bingung mau kerja di mana." Sebenarnya Alin pun sudah tidak ingin bekerja di tempat itu. "Kamu gak dengar tadi Dina bilang apa sama Ari? Rezeki udah ada yang ngatur, Nit." Nita diam. Suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Pak Anwar datang dengan membawa sebuah amplop coklat kecil. Jika isinya uang, itu pasti lumayan banyak jumlahnya karena amplopnya cukup tebal. "Di sini siapa yang tahu alamatnya Tari?" "Saya tahu Pak," jawab Alin. "Ini uang pesangon Tari. Saya nitip sama kamu ya." "Saya nitip sama kamu ya. Tolong diantarkan kepada Tari." Alin mengambil amplop itu. Setelah itu Pak Anwar pergi. "Udah gak ada pengunjung, Lin. Ke mes aja yuk." Nita dan Alin pergi ke mes. Mereka merebahkan diri di kasur. "Nit, tadi waktu kamu dapat kabar kematian Mardi, siapa yang menghubungi kamu, Nit?" Nita baru sadar. Dia tidak sempat menanyakan siapa di balik telepon tersebut. Tapi Nita merasa tidak asing dengan suara itu. "Aku malah gak sempat tanya, Lin. Tapi aku kayak kenal suaranya." "Gak nyangka aku, Nit. Mardi bisa pergi secepat itu.
Padahal kata Dina, kemarin masih sehat-sehat aja. Tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu. Nita langsung bangkit dari tidurnya dan membuka pintu. Terlihat Pak Anwar berdiri di depan pintu. Kalau kalian mau pergi dari sini sekarang silahkan. Tapi kalau kalian masih tetap ingin bekerja di sini, lalu suatu saat kalian ingin pergi, kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Lalu Pak Anwar berbalik dan pergi. Nita sangat merinding mendengar ucapan Pak Anwar. Alin sepertinya juga mendengar. Karena refleks dia langsung akan lari, namun ditarik tangannya oleh Nita. Temenin aku beres-beres dulu, kita keluar bareng. Nita mengambil tas besar di bawah kasurnya dan langsung mengemas semua barang-barangnya. Mereka berlari tunggang langgang. Setibanya di depan rumah makan, mereka berpisah. Alin memutuskan untuk pergi ke rumah dan Nita memutuskan untuk pergi ke rumah Dina. Untung saja Nita langsung mendapat angkot yang melewati rumah Dina. Nita langsung menaiki angkot tersebut. Seorang kakek yang duduk di sebelahnya mencoba menyapa Nita. Mau kemana, Neng? Kok gak pakai sandal? Antara kesal, takut, dan gregetan dengan dirinya sendiri, Nita terkekeh. Saking paniknya, dia tadi lari bahkan sampai tidak mengenakan sandal. Mau ke rumah temen, Mbah? Kamu kerja di tempat itu ya? Si Mbah kembali bertanya. Nita hanya mengangguk. Itu nenek yang tadi berdiri di depan rumah makan cantik ya? Yang pakai kebaya kuning. Si Mbah langsung mendapat sorakan dari penumpang lainnya. Si Mbah udah tua masih aja genit. Celetuk seseorang penumpang yang duduk di depannya si Mbah. Sontak mereka tertawa meledek si Mbah. Hanya Nita yang tidak. Keputusanku untuk pergi dari tempat itu sudah benar-benar tepat, batin Nita. Sesampainya di rumah Dina, Nita mendapati rumah Dina sangat sepi. Nita mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba mengintip dari jendela kaca di sebelah pintu, tapi jendela itu tertutup rapat oleh gorden. Nita mencoba untuk menelpon Dina, namun tidak diangkat. Sampai ada seorang ibu yang menghampiri Nita. Mau cari siapa, Mbak? Orang rumah ini pada pergi barusan, ucap ibu itu. Pergi kemana, Bu? Katanya sih mau takziah, tapi gak tahu takziah kemana. Si Dina juga tadi bawa tas besar, kayaknya sih jauh. Mau mampir ke rumah ibu dulu, ayo. Gak usah, makasih Bu. Nita menolak. Ia tahu pasti Dina mau pergi ke rumah Mardi, yang artinya dia pasti sekarang berada di stasiun. Nita langsung bergegas ke jalan lagi untuk mencari angkot menuju stasiun. Setelah mendapat angkot, di dalam Nita masih berusaha menelpon Dina. Kali ini Dina mengangkat teleponnya. Halo Din, kamu di mana? Aku tadi ke rumahmu tapi kosong. Ngapain kamu ke rumahku, Nit? Tanya Dina sedikit kesal karena sebelumnya Nita tidak mau meninggalkan rumah makan itu. Dengan perasaan sedikit malu, Nita jujur kepada Dina. Aku mau numpang di rumah kamu dulu, Din. Aku udah bawa barang-barangku. Aduh, gimana ya, Nit? Aku lagi di stasiun, mau ke rumah Mardi. Aku ikut, Din. Aku udah di jalan mau ke situ. Ya udah, Nit, hati-hati ya. Jangan kelamaan. Iya, Din. Nita menutup teleponnya. Tak lama kemudian Nita sampai di stasiun. Ia melihat Dina, Anton, dan Bu Sari sedang duduk di kursi tunggu. Nita langsung menghampiri mereka. Bu Sarti yang melihat kedatangan Nita kaget melihat Nita membawa tas besar. Loh Nit, kamu bawa tas besar sekali. Nita menyalaminya. Iya Bu, saya sudah keluar dari tempat Pak Anwar. Dina dan Anton hanya terdiam. Mereka masih sedikit kesal dengan Nita. Bu Sarti menggeser tempat duduknya dan mempersilahkan Nita untuk duduk di sebelahnya. Terus kamu mau kemana, Duk? Kok kamu gak pakai sandal? Nita tersenyum sedikit malu. Dina dan Anton melihat ke arah kaki Nita. Terlihat kaki Nita sangat kotor terkena noda tanah. Dan ada sedikit darah di jempolnya. Sepertinya Nita pergi dengan sangat tergesa-gesa. Batin Dina. Mbak Nita belum ada tiket kan?
Anton berbisik kepada Dina. Dina hanya menjawab dengan anggukan. Nit, beli tiket dulu yuk, sekalian beli sandal. Kaki kamu berdarah tuh. Mereka bangkit dan berjalan menuju loket. Setelah membeli loket, mereka berjalan menuju toko yang menjual sandal. Sandal jepit gak apa-apa ya, Nit? Tanya Dina sembari menunjuk sebuah kios yang menjual sandal jepit. Nita mengangguk. Pak, beli sandal jepitnya satu, sama aqua, terus betadine sama plester. Penjual tersebut masuk ke dalam dan mengambil apa saja yang tadi Dina sebutkan. Banyak banget, Din, buat apa? Nita bertanya karena merasa tidak enak kepada Dina. Dina hanya menunjuk jempol kaki Nita yang berdarah. Nita bertambah merasa tidak enak pada Dina. Ayo sini Nit, duduk. Kamu kok jadi kagok gini sih? Nita pun duduk di kursi di depan kios dan Dina berjongkok di depan Nita. Dina membuka tutup botol aqua dan menyiramkan ke luka yang ada di kaki Nita, lalu mengelap secara perlahan menggunakan sapu tangannya. Nita menangis. Kamu jangan gini, Din. Aku gak enak sama kamu, Din. Dina tidak menjawab. Ia masih fokus membersihkan kaki Nita, lalu membuka tutup obat merah yang tadi dibelinya dan meneteskan obat merah tersebut. Sakit ya, Nit? Kamu pasti tadi takut banget ya, sampai lupa gak pakai sendal. Dina sedikit tersenyum. Tapi Nita tangisannya semakin menjadi-jadi. Udah, luka kecil gini aja nangisnya sampai kayak gitu. Dina meledek Nita, yang membuat Nita jadi tertawa saat sedang menangis. Lalu Nita memeluk Dina. Kamu udah gak marah sama aku kan, Din? Dina melepaskan pelukan Nita dan mengajak Nita berjalan lagi. Aku gak marah sama kamu, Nit. Aku cuma khawatir, takut kamu kenapa-kenapa kalau kamu masih di tempat itu. Makasih ya, Din. Pukul 11.49 kereta berangkat. Dina kembali teringat perjalanannya kemarin. Dina bersyukur ternyata Dina masih diberi kesempatan untuk terakhir kalinya bertemu dengan Mardi. Dina memikirkan bagaimana perasaan Makus. Beliau pasti sangat terpukul. Anak bontot kesayangannya harus pergi meninggalkan beliau dulu. Banyak sekali hal yang berkecambuk mengganggu pikirannya. Ia memandang ibu, adik, dan temannya yang sudah tertidur. Dina memutuskan untuk ikut memejamkan matanya. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15.20. Dina bangun dari tidurnya. Udah mau sampai ya, Din? Ternyata Bu Sartih pun sudah bangun. Iya, Bu. Bangunin Anton, Bu. Bu Sartih membangunkan Anton dan Dina pun membangunkan Nita yang ada di sebelahnya. Setelah turun dari kereta, seperti kemarin, Dina dan yang lainnya menunggu angkot nomor 5 di tepi jalan. Baru sebentar menunggu, angkot nomor 5 sudah datang. Tak disangka-sangka Dina dan Anton kembali bertemu dengan sopir angkot yang kemarin mengantarnya. Loh, Mbak sama Mas yang kemarin kesini kan? Iya Pak, jawab Anton. Sekarang jadi ramai tah? Bawa temen? Mau ke alamat yang kemarin lagi? Mau ke alamat yang kemarin lagi? Dina membuka pintu depan dan duduk di sebelah Pak supir. Iya Pak, orang yang kemarin saya temuin, tadi pagi saya dikabari dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, saya antar sampai ke rumahnya saja ya. Saya sudah selesai nariknya. Mereka beruntung bertemu Pak sopir yang baik hati ini. Mereka benar-benar diantar sampai di jalan depan gang rumah Mardi. Terlihat bendera putih terpasang di depan gang tersebut. Tangis Nita kembali pecah saat melihat bendera itu. Dina terlihat lebih tegar. Mereka berjalan memasuki gang menuju rumah Mardi. Assalamualaikum, ucap Dina. Terlihat banyak pelayat yang memenuhi rumah Mardi. Ada satu sosok wanita di antara para pelayat yang sepertinya tidak asing bagi Nita.
Mbak Ninin, Nita memanggil wanita itu. Nita sedikit kaget bisa bertemu dengan Mbak Ninin di situ. Tapi tidak dengan Ninin. Dia seperti sudah tahu kalau Nita akan datang. Aku dari tadi udah nungguin kamu, Nit. Ninin bangun dari duduknya dan memeluk Nita. Lalu bersalaman dengan Dina. Kamu pasti Dina ya? Aku udah dengar banyak tentang kamu. Dina hanya tersenyum. Ia sedikit heran kenapa Ninin bisa mengenali dirinya. Ayo masuk, duduk dulu. Para pelayat sudah mulai meninggalkan rumah Mardi. Tapi rombongan Dina belum sempat bertemu dengan Makkus karena Makkus masih berada di dalam kamar didampingi sanak saudaranya. Kamu dari kapan di sini, Mbak? Tanya Nita kepada Ninin. Aku pakai kereta pagi, nyampe sini jam 11 pagi. Loh, bukannya Mardi meninggalnya jam 10? Ucap Dina. Dina merasa aneh dengan kedatangan Mbak Ninin yang lebih awal berangkatnya dari kematian Mardi sendiri. Sebenarnya banyak yang mau aku ceritain sama kalian. Mbak Ninin sedikit berbisik kepada Nita dan Dina. Anton yang sedari tadi diam saja pun ikut mendekat karena penasaran dengan apa yang Mbak Ninin ingin katakan. Sementara itu Bu Sartih memilih untuk masuk ke dalam menemui Makkus. Walaupun sebelumnya mereka belum pernah bertemu, tapi Bu Sartih ingin ikut Walaupun sebelumnya mereka belum pernah bertemu, tapi Bu Sartih ingin ikut berbelasungkawa sebagai sesama ibu. Udah, kalian ke dalam dulu, ketemu dulu sama Makkus. Setelah itu kita keluar, sekalian cari makan. Perintah Mbak Ninin kepada Anton, Dina, dan Nita. Mereka pun menurut. Setelah bertemu dengan Makkus, mereka berjalan menyusuri sawah. Kemarin aku lihat di ujung jalan sana, sebelum sawah ada yang jual bakso, Mbak. Kita ke sana aja yuk. Ajak Anton kepada yang lainnya. Aduh, aman gak ya, Ton? Dina teringat dengan penglaris yang Pak Anwar lakukan. Coba kita ke sana aja, nanti aku lihat aman apa enggak. Ucap Mbak Ninin. Ada untungnya juga ya, Mbak, kamu punya kemampuan kayak gitu. Ledek Nita kepada Mbak Ninin. Mbak Ninin tersenyum. Yah, ada untungnya ada enggaknya, Nit. Kadang orang ngira aku tuh gak waras, kayak kamu dulu. Itu warung baksonya udah kelihatan. Anton memotong pembicaraan Nita dan Mbak Ninin. Setelah Mbak Ninin memastikan bahwa warung tersebut aman, mereka akhirnya masuk dan duduk di meja paling pojok. Mbak Ninin pun mulai menceritakan yang sebenarnya. Kalian tahu gak kenapa Mardi pergi gitu aja tanpa pamit? Mereka bertiga hanya menggelengkan kepala menjawab pertanyaan Mbak Ninin. Sebenarnya Mardi itu sudah ada perjanjian dengan Pak Anwar. Perjanjian apa, Mbak? Tanya Nita penasaran. Dia sudah tahu kalau dia mau dijadikan tumbal. Dina meletakkan sendoknya. Ia langsung kehilangan selera makan. Gak mungkin, Mbak. Dina tidak percaya begitu saja dengan yang Mbak Ninin katakan. Mardi yang bilang sendiri kemarin sama aku. Bahkan sebelum kamu kesini, Din. Dina tidak ingin percaya dengan apa yang dikatakan Mbak Ninin. Tapi kalau omongan itu keluar sendiri dari mulut Mardi, maka Dina bisa apa? Berarti kemarin Mardi bohong sama kita, Ton. Aku yakin Mardi pasti ngelakuin itu ada alasannya. Mbak Ninin mengacungkan garpunya ke Anton. Iya, kamu bener, Ton. Dan kenapa tiba-tiba Mardi pergi tanpa pamit? Itu supaya kalian tidak terlalu sedih kalau tiba-tiba Mardi meninggal. Pasti ada alasan juga kan, Mbak, kenapa Mardi mau dijadikan tumbal oleh Pak Anwar. Ucap Nita yang merasa manusia segila apapun pasti tidak akan mau kalau dijadikan tumbal, kalau tidak terpaksa. Bener, Nit. Mardi cerita kalau saat dia dipanggil oleh Pak Anwar, di situ Pak Anwar terus terang sama Mardi kalau Pak Anwar itu memang melakukan pesugihan dan rumah makan itu cuma buat kedok. Kalian pikir aja, masa iya cuma punya rumah makan, kalian bisa ngirim keluarga kalian yang tinggal di luar negeri? Gak masuk akal kan? Apalagi anak-anaknya pada kuliah di universitas ternama di sana. Anak kecil juga gak akan percaya. Jelas Mbak Ninin. Dengan polosnya Anton bertanya.
Berarti Pak Anwar itu aslinya konglomerat ya Mbak? Iya, konglomerat yang gak jelas duitnya dari mana. Makanya yang bikin rumah makan cuma buat kedok. Dina menatap Mbak Ninin. Kamu tahu dari mana sih Mbak? Tanya Dina. Aku udah tahu tentang Pak Anwar dari dulu Din, tapi gak ada yang percaya sama aku. Dan Pak Anwar sendiri juga bilang ke Mardi. Mungkin Pak Anwar udah mikir kalau si Mardi itu udah jadi tawanan dia, makanya dia bisa cerita gitu. Anton teringat dengan yang dia lihat di ruangan Pak Anwar tadi pagi. Oh iya Mbak, aku mau cerita. Entah benar atau enggak, tapi waktu aku ke ruangan Pak Anwar, aku lihat kepala Mardi digantung di ruangan yang ada di pojok itu. Memangnya Mardi meninggalnya gimana sih Mbak? Kamu kok gak bilang sama aku dulu sih Ton? Dina memarahi Anton. Aku lupa Mbak, mungkin karena buru-buru kesini jadi gak inget. Tapi mungkin gak sih Mbak itu benar-benar Mardi? Bukanlah Ton. Anton langsung diam disembur oleh Dina. Mbak Ninin mencoba menengahi Anton dan Dina. Itu bukan benar-benar kepala kok. Gak semua orang bisa ngelihat itu, kecuali dianya sendiri ingin dilihat oleh orang yang dia pilih. Itu cuma perlambangan orang yang jadi tumbal. Aku gak tahu jelas Pak Anwar pakai pesugihan macam apa, tapi yang jelas kalau ada orang yang bisa melihat perlambangan itu, berarti perlambangan itu yang harus diganti oleh yang baru, dan salah satu orang yang pernah melihat perlambangan itu yang bakal jadi tumbal selanjutnya. Berarti Mbah Putri pun dulunya jadi tumbal. Betul Nit, Mbak, kita semua udah ngeliat itu. Suara Nita mulai meninggi. Dia mulai ketakutan. Maka dari itu Mardi bikin perjanjian sama Pak Anwar. Sebenarnya Pak Anwar udah ngincar kamu dari awal Din, buat ngantiin Mbah Putri, karena kamu udah lihat Mbah Putri. Dulu aku juga sempat mau dijadikan penggantinya dia, tapi kembali lagi, cuma yang lihat perlambangan itu yang bisa gantiin. Dan kalian semua udah lihat, otomatis kamu jadi kandidat yang paling kuat Din. Kamu udah dipilih sama Mbah Putri, terus kamu ngelihat perlambangan itu. Dina menengguk satu gelas air sekaligus setelah mendengar penjelasan Mbak Ninin. Jadi kamu belum pernah ngelihat perlambangan itu Mbak? Jangan bilang kalau Mardi mau gantiin aku. Dina menatap tajam Mbak Ninin. Bukan cuma itu Din, di awal tadi aku sudah bilang kalau Mardi sudah buat perjanjian dengan Pak Anwar. Artinya itu bukan suatu hal yang hanya menguntungkan Pak Anwar, tapi juga menguntungkan Mardi di satu sisi. Tadi kamu tanyakan Ton, gimana Mardi meninggal? Kata tetangganya, Mardi meninggal sepulang dari bank, setelah dia memasukkan uang pesangon dari Pak Anwar ke rekening. Kalian bisa simpulkan sendiri, sebenarnya kedatangan aku pagi-pagi ke sini adalah untuk membawa Mardi ikut ke padepokan yang dikelola oleh seorang Habib. Siapa tahu Mardi bisa terlepas dari perjanjian itu. Tapi ternyata timingnya pas sekali dengan kepergian Mardi. Dina bangkit dari tempat duduknya. Dia terlihat marah dan menggebrak meja di depan Mbak Ninin. Kamu jangan asal ngomong ya Mbak. Mardi gak bakal ngelakuin itu cuma karena uang. Anton merangkul Dina mencoba menenangkan Dina. Jangan gitu Mbak, gak enak sama pengunjung yang lain. Jangan bikin malu. Anton memaksa Dina untuk duduk lagi, tapi Dina tidak mau. Aku juga gak yakin ya kamu itu benar-benar temannya Mardi atau bukan. Bisa-bisanya kamu makan dengan lahap di saat teman kamu meninggal. Dina menunjuk mangkok di depan Mbak Ninin. Din, jangan ngeras Din, malu diliatin sama orang. Nita menarik tangan Dina supaya Dina duduk kembali. Kali ini Dina menurut dan duduk kembali. Mbak Ninin menggenggam tangan Dina. Aku sama seperti kamu Din, aku juga kehilangan Mardi. Tapi bagi aku, Mardi itu belum meninggal, aku masih bisa lihat dia. Asal kamu tahu Din, Mardi menerima uang itu bukan semata-mata karena dia mata duitan. Justru karena Mardi sangat sayang sama ibunya. Mak kos itu sudah lama kena penyakit kronis. Dina mulai menangis. Tapi bukan berarti dia bisa jual jiwanya ke iblis Mbak. Dia kan punya saudara, punya teman. Apa gak ada yang bisa dia mintai tolong? Melihat Dina menangis sesegukan, Nita pun tidak dapat membendung air matanya. Ia pun ikut menangis. Siapa teman atau saudara yang mau ngasih uang sebanyak itu Din? Aku lihat di buku rekeningnya, Mardi tadi pagi memasukkan uang 250 juta. Bagi kita, mungkin apa yang dilakukan Mardi itu salah. Tapi itu sudah jadi pilihan yang Mardi buat. Sebagaimana kita menghargai Mardi saat Mardi masih hidup,
kita juga harus menghargai pilihan dia untuk mati, Din. Mbak Ninin melanjutkan perkataannya. Tapi Mardi beruntung punya teman seperti kamu, Ton. Kalau kamu gak nekat ke ruangan Pak Anwar, kamu gak bakal bisa lihat pelambangan Mardi, yang artinya Mardi sudah bukan budak lagi bagi Pak Anwar. Dia harus diganti. Siapa lagi yang bakal jadi korban Pak Anwar, Mbak? Tanya Nita sambil menangis. Kalian saat pergi dari rumah makan itu gak nerima apapun pemberian dari Pak Anwar kan? Mereka bertiga menggeleng. Ya sudah, berarti kalian aman. Jangan terima apapun dari dia. Mereka bertiga agak lega mendengar penjelasan dari Mbak Ninin. Mereka sepakat untuk mengikuti pengajian di rumah Mardi dan menginap. Sampai keesokan harinya, saat mereka akan pergi ke stasiun, Nita baru teringat bahwa Alin dititipi uang oleh Pak Anwar untuk diberikan kepada Tari. Nita langsung memberitahu teman-temannya. Bilang sama temanmu itu jangan sampai memegang uangnya secara langsung. Kalau dia punya kendi, taruh uang yang terbungkus itu di tanah lalu tutup dengan kendi dan tutup lagi dengan kurungan ayam. Setelah mendengar perintah dari Mbak Ninin, Dina langsung menelpon Alin. Hampir 4 jam Alin gelisah menunggu kabar dari Dina. Saat mereka sudah hampir sampai, Mbak Ninin kembali menyuruh Dina untuk menelpon Alin. Kali ini Mbak Ninin yang akan berbicara dengan Alin. Halo Alin, ini saya Ninin. Kamu baik-baik saja kan di situ? Aku takut, Mbak. Aku gak mau mati. Terdengar Alin mulai menangis. Mbak Ninin mencoba menenangkan Alin. Tunggu sampai kami sampai di situ ya, Lin. Alin bisa kan? Kita udah hampir sampai kok. Alin tidak menjawab. Dia hanya terus menangis sampai orang tua Alin mendengar dan bertanya apa yang terjadi. Lalu Alin menceritakan semua yang dia lalui di rumah makan bersama teman-temannya. Tidak disangka, orang tua Alin sangat geram dengan Pak Anwar. Bapaknya Alin lalu keluar memberitahu kepada para warga tentang kelakuan Pak Anwar. Melihat warganya yang seperti akan main hakim sendiri, Pak RT berinisiatif melapor kepada polisi. Di saat yang bersamaan, Dina dan yang lainnya sudah sampai di stasiun. Mereka langsung bergegas menaiki angkot ke arah rumah makan. Sesampainya di rumah makan, terdengar suara sirine polisi mendatangi rumah makan tersebut. Tidak hanya polisi, warga pun berbondong-bondong ikut mendatangi rumah makan. Lucunya, mereka sengaja membawa batu untuk melempari rumah makan tersebut. Mbak Ninin dan Dina langsung berlari ke rumah Alin. Mbak Ninin mengambil uang tersebut dan sesampainya di depan rumah makan, Mbak Ninin melempar uang itu. Itu uang yang kamu jadikan media untuk mencari tumbal Anwar. Para warga menyerbu masuk ke rumah makan dan mengobrak-abrik seluruh isinya. Anton juga ikut melampiaskan kekesalannya pada Pak Anwar. Dia mencoba membakar bangunan tersebut, tapi Anton langsung diamankan oleh pihak berwajib. Semua orang yang berkaitan dengan kasus itu pun turut dibawa ke kantor polisi. Tapi naas, yang terjadi adalah Pak Anwar terbukti tidak bersalah. Karena ilmu hitam susah dibuktikan dan tidak ada pasal yang dapat menjerat. Justru Anton, Mbak Ninin, dan orang tua Alin dituntut balik oleh Pak Anwar dengan pasal pencemaran nama baik. Namun setelah dirembuk secara kekeluargaan, untungnya mereka terhindar dari hukum. Pak Anwar mau memaafkan mereka dengan catatan mereka dilarang menemui Pak Anwar lagi. Dan bagaimana dengan rumah makan itu? Rumah makan itu masih berdiri sampai sekarang, masih ramai. Namun warga sekitar sama sekali tidak ada yang mau mengunjungi rumah makan tersebut. Oke gengs, ambil hal positif yang bisa diambil dari tweet kali ini ya. Dan buang jauh-jauh hal negatif yang kalian dapatkan, kalau ada. Itulah cerita dari tumbal pesugihan di rumah makan. Terima kasih Mican ucapkan ya buat kalian yang sudah setia menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Tekan lonceng juga untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.